Salam sehat sedulur, salam satu hobi, salam merawat ayam aduan maupun ayam budidaya kita. Dan ini kegiatan yang sifatnya rutin, membakar sampah, membersihkan lingkungan kandang. Nah sedulur, pada video sebelumnya saya mengatakan budidaya ayam itu adalah livestock, jadi memelihara yang namanya hewan hidup itu berarti adalah kegiatan menabung. Nah sekarang pertanyaan utamanya adalah apa faktor pengganda hasil cuan yang mau kita peroleh dari misalnya kegiatan ternak kita sama dengan kegiatan bertani. Sebenarnya kegiatan pertanian atau peternakan itu angka pengganda untuk dapat duit itu besar. Mengapa? Contoh, petani dari satu biji butir padi dia bisa menghasilkan sekian ya butir padi ketika panen. Hanya memang melalui proses kerja keras dan pengeluaran. Ketika kita nanam cabai, dari satu cabai, biji cabai lewat proses kemudian kita panen, maka satu batang cabai kita bisa mendapatkan sekian biji-biji cabai untuk kita konsumsi. Berarti artinya apa? Angka penggandanya sangat tinggi. Kambing ketika satu indukan kawin dengan paceknya, maka dia bisa beranak dua, bisa beranak satu, bahkan tiga. Dan saya sudah alami. Ayam ketika ada indukan satu dengan dipasangkan dengan pejantan, maka dia bertelur jadi 5 atau sampai 8 lalu menghasilkan itu anakan ayam lebih daripada beberapa ekor. Artinya apa? Memang ada kegiatan yang sifatnya menggandakan hasil budidaya ayam. Nah, ketika ada 25 indukan, itu bagaimana ceritanya? Dan ketika dia bertelur, lalu kemudian jadi anakan setelah menetas, itu ada ceritanya lagi. Dan ketika dia sudah besar, mau dijual, ada ceritanya lagi. Nah, tetapi artinya apa? Apapun yang kita lakukan itu, kita sebenarnya bermain di arena waktu dan ruang. Ruang saya di kandang ayam. Waktunya waktu di mana seluruh mata rantai aktivitas itu saya lakukan. Sehingga pada akhirnya bisa diukur hasil dan perkembangannya. Dan ketika waktu dan ruang ada aksi, ada tindakan, maka pasti ada hasil. Ya. Petani ketika punya benih dan dia melakukan tindakan menanam, mengairi, menyiangi, memberikan pupuk, hama, lalu pada akhirnya dia bisa panen. Ayam juga demikian sedulur. Nah, jadi saya sekarang dalam satu nilai waktu mencoba mengembangkan sistem tumpang sari untuk mendapatkan hasil yang lebih positif dengan nilai pengorbanan yang lebih sedikit. Karena di ruang dan waktu kita berarti selalu mengeluarkan yang namanya biaya. Di ruang dan waktu berarti ada selalu pengorbanan. Ada yang namanya pembiayaan untuk mendapatkan kebutuhan atau keinginan. Sehingga memang secara tidak langsung sebenarnya setiap aktivitas dari umat manusia itu motif ekonominya ada, ya.
motif bagaimana mendapatkan hasil yang lebih baik itu ada. Hanya memang orang yang terdidik, orang yang lebih terlatih, orang yang memang itu dalam arena bisnis, itu matematikanya lebih tinggi. Tapi orang yang biasa hidup di pedesaan, hidup sederhana apa adanya, dia matematikanya ya semampu yang memang dia bisa kerjakan. Nah, sistem tumpang sari itu berarti dalam satu waktu dan ruang dia bisa melakukan 1-2 kegiatan bersamaan, tetapi dengan motif mendapatkan hasil, ya. Mungkin untuk saling subsidi atau saling menambahkan atau saling mengisi, saling memperbesar, sehingga nilai perolehannya itu menjadi lebih banyak, lebih besar, dan mungkin lebih memberikan kepuasan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi kita bermain di waktu, kita bermain di setiap ruang, tapi di antara ruang dan waktu itu ketika kita melakukan aksi berarti ada di situ 2 poin utama, yaitu pengorbanan, pembiayaan dalam hal ini, pengeluaran dalam hal ini, tapi untuk mendapatkan sebuah yang namanya bisa kebutuhan, bisa proyeksi hasil, bisa juga yang namanya itu target, dan juga itu pencapaian tujuan. Ini sekedar refleksi saja sedulur, sambil membakar sampah. Ayam semua sudah masuk, ayam semua relatif sehat-sehat, resiko 0, sudah mulai bertelur lagi, dan kemudian yang pembesaran kita terus intensifkan dengan pakan-pakan alternatif. Salam sehat, salam sejahtera.